Halo, Ketua kelas 8A. Apa belum dipilih? Ketua kelas 8A? Apa nggak hadir ya? Baiklah, mungkin ketua kelasnya belum hadir. Kalau gitu Bapak akan nunjuk salah satu ya. Mungkin Mas Nararsa bisa memimpin doa. Ya Pak, bisa Pak. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Nararsa telah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, Bapak ingin menyapa beberapa dari teman-teman. Nanti bisa on cam ya dan memperkenalkan diri berapa saja untuk menghemat waktu. Mbak Veda, bisa nama lengkapnya terus nama panggilannya siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Veda Maria Narfari, panggil saja Veda. Mbak Veda, suaranya semangat sekali ya Mbak Veda ya. Kemudian apa lagi ya ini? Mas Rasya Hairudin. Halo Mas Rasya. Iya Pak. Ya. Bisa on cam? Nah, Bisa Pak. silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rasya Khairuddin Putranggara, kelas 8A. Biasa dipanggil Rasya aja Pak. Rasya. Rasya. Mas Rasya, terakhir saya mau nyapa Mbak Azahra. Halo Mbak Azahra. Suaranya belum masuk ya, Mbak Azahra? Iya Pak. Ya, bisa on cam. Apa ada kendala ya? Mungkin sinyalnya sedang berhalangan. Oke, ke Mas Arya Seno, Mbak. Halo Pak, Halo Mas Arya Seno, bisa memperkenalkan diri ya, panggilannya siapa? nama saya Arya Seno, dipanggil saja Seno. Oh, Seno. Oke. Untuk yang lain mungkin nanti ke depannya ya bisa saling kenal atau bisa japri ke Bapak untuk memperkenalkan diri sekaligus bikin tanya-tanya tentang tugas. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, suara Bapak terdengar jelas ya? Iya Pak. Terdengar Pak. Oke, saya mau share screen dulu. Apakah PPT Bapak sudah terlihat? Sudah Pak. Lihat Pak. Sudah. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3 ya, relasi dan fungsi. Pada pertemuan pertama
kita akan membahas tentang relasi dan penyajiannya. Jadi, apa itu relasi dan bagaimana menyajikan relasi itu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum itu ada sedikit motivasi buat kita semua. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Gambar ini gambar apa? Halo? Sudah muncul ya di layar ya? Sudah, Pak. Ya. Ini kan ada gambar anak-anak yang memulung. Tengahnya ini ada gambar yang sekolah. Jadi Bapak ingin menyampaikan bahwa di luar sana itu masih banyak anak-anak usia kalian yang belum bisa bersekolah, entah karena alasan ekonomi atau alasan apapun itu. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bersekolah, kita harus mensyukuri nikmat itu. Lewat apa? Lewat belajar dengan sungguh-sungguh. Gitu. Jadi kalau kata Bu Rini kan, kalau kita mensyukuri hidup ini, hidup akan terasa indah. Nah, anak-anak kalau mau mensyukuri nikmat bisa diberi kesempatan sekolah, salah satunya dengan belajar yang ya. Kemudian ini gambar salah satu artis ya, kalau anak-anak suka nonton TV mungkin kenal, Maudy Ayunda. Nah, dia lulusan universitas di luar negeri dan tentunya membanggakan kedua orang tuanya. Jadi yang pertama tadi, kenapa kita harus belajar dengan rajin? Karena itu adalah bentuk syukur kita telah diberi kesempatan untuk belajar ketika banyak di antara kita yang belum bisa bersekolah. Yang kedua, agar apa? Agar kita bisa membahagiakan, membanggakan kedua orang tua kita, keluarga kita. Ya, jadi kita harus belajar dengan rajin. Itu untuk sedikit motivasi di pagi hari ini. Harapannya nanti anak-anak bisa rajin, aktif ya, ketika Bapak tanya bisa menjawab atau dipersilakan bertanya saja. Nah, itu nanti juga masuk ke nilai keaktifan anak-anak semua. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mendefinisikan dan mendeskripsikan relasi dengan baik dan benar. Kemudian menyajikan relasi dengan menggunakan diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius dengan tepat. Yang ketiga, membuat diagram panah dan kartesius dari relasi yang disediakan dengan tepat. Sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan persepsi atau mengingat dulu. Waktu kelas 7 mendapat materi tentang himpunan ya. Ada yang ingat nggak himpunan itu apa? Mungkin Mas Kenjo? Himpunan itu waktu kelas 7 ya, itu materi kelas 7 tentang himpunan. Jadi contohnya ini, kambing, sapi, kerbau. Nah ini satu himpunan, yaitu himpunan hewan berkaki 4. Nah itu contoh himpunan. Kemudian ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ini contoh himpunan apa? Ada yang tahu? Bisa langsung open mic saja ya. Langsung dijawab, salah nggak apa-apa. Yang apa tadi kayak ada yang open mic? Himpunan hari. Himpunan hari, ya Mas Nararsa. Betul sekali. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu contoh himpunan. Himpunan apa? Yaitu himpunan nama-nama hari. Kemudian matematika, IPA, IPS, PKN, PAI. Ini contoh himpunan apa? Ada yang tahu? Himpunan mata pelajaran, Pak. Benar sekali, Mas Kenju sama Mbak siapa tadi ya? Veda, Pak. Beda. Jadi itu himpunan. Rahasia, Pak. Rahasia, Pak. Siap, Mas Rasya. Jadi himpunan nama-nama mata pelajaran. Jadi himpunan adalah kelompok objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi dikelompokkan berdasarkan satu ciri. Nah, tadi kan hewan berkaki 4, kemudian nama-nama hari, dan nama-nama mata pelajaran. Nah, apa hubungannya sama materi kali ini? Nah, materi kali ini itu akan membahas tentang cara menghubungkan antara
satu himpunan ke himpunan yang lainnya. Kita lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Yang pertama ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Dua gambar ini. Gambar anak-anak ya. Ini ada 3 anak dan gambar alat tulis. Nah, jadi ceritanya itu di kelas 8A ada 3 sahabat yang ingin membeli alat tulis di koperasi sekolah. Ketiga sahabat tersebut bernama Dimas, Agus, dan Susi. Dimas membeli rautan dan pensil, Agus membeli pensil dan penghapus, sedangkan Susi membeli pensil, penghapus, dan stabilo. Oke. Nah, coba jawab pertanyaan ini bisa dicatat ya buat jawab pertanyaan tadi. Nih cukup apa nama-namanya siapa aja, kemudian anak-anak ini membeli apa, misal Dimas membeli rautan dan pensil, Agus membeli pensil dan penghapus, Susi membeli pensil, penghapus, dan stabilo. Oke, udah dicatat ya. Nah, kalau udah, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, dalam cerita tersebut ada berapa himpunan? Yo, siapa yang tahu ada berapa himpunan tadi? Ada berapa kelompok objek yang ada dalam cerita tersebut? Yuk, langsung open mic saja. 4, Pak. 4, Pak. Siapa tadi bisa sebutin nama terus jawab pertanyaannya? 4, Pak. 4. 4 itu apa aja? Pensil, penghapus, rautan, stabilo. Oke. Udah, Pak. Ada jawaban lain? Beda, Pak. Ya, beda. Ada Himpunan berapa alat tulis sama himpunan jumlah anaknya. Ya, berarti ada 2 himpunan ya. Ya, alat tulis sama anak-anaknya. Oke, jadi benar kata Veda tadi ada 2 himpunan. Nah, sementara tadi yang 4 tadi disebutkan itu stabilo, terus ballpoint, pensil, dan lain itu adalah anggota himpunan. Jadi kalau ditanya ada berapa himpunannya, itu ada 2, yaitu anak-anak dan juga alat tulis. Oke. Tadi sudah disebutkan kan apa saja, yaitu anak-anak dan alat tulisnya. Kemudian, adakah hubungan dari himpunan tersebut? Ada yang tahu nggak anak-anak ini tuh mau ngapain sih sama alat tulis itu? Mau mengambil, meminjam atau apa? Ada yang tahu? Membeli. Nah, membeli. Siapa tadi? Mbak siapa tadi? Berliana. Berliana. Ini nanti sebutin nama terus jawab ya. Jadi salah nggak apa-apa karena namanya belajar, salah itu hal yang wajar. Yang penting berusaha untuk menjawab ya. Berliana. Jadi membeli. Nah, membeli itulah hubungan antara himpunan anak-anak itu ke himpunan alat tulis. Nah, dari contoh tersebut kemudian kita bisa nih untuk mendeskripsikan pengertian relasi secara matematis dan menyajikan relasi tersebut dalam beberapa representasi. Caranya gimana? Yaitu pertama mengumpulkan informasi yang ada pada cerita tersebut. Tadi udah kita jawab bareng-bareng ya. Jadi ada berapa himpunan, kemudian anggotanya apa saja, terus hubungannya apa. Nah, itu adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut. Yang kedua, kita sajikan. Nah, representasinya ini ada 3. Yang pertama, diagram panah. Kedua, pasangan berurutan. Dan yang ketiga, diagram kartesius. Oke, informasi yang dapat diperoleh. Yang pertama, himpunan pembeli atau anak-anak tadi ya, jadi disebutin sama Mbak Veda.
Misalkan nih, kita simbolkan. Misalkan himpunan pembeli disimbolkan dengan A, maka kita dapat A sama dengan kurung awal Dimas, Agus, dan Susi. Artinya himpunan pembeli itu terdiri dari Dimas, Agus, dan Susi. Nah, yang kedua, himpunan alat tulis. Nah, ini himpunan yang kedua tadi. Misalkan himpunan alat tulis disimbolkan dengan B, maka anggota dari B itu rautan, pensil, penghapus, tip X, stabilo, dan ballpoint. Yang terakhir, membeli. Nah, ini tadi hubungan tadi ya yang disampaikan tadi. Kita sudah menemukan hubungan antara himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua adalah membeli. Dimas membeli rautan dan pensil. Agus membeli pensil dan penghapus. Susi membeli pensil, penghapus, dan stabilo. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa membeli inilah contoh dari suatu relasi untuk menghubungkan anggota himpunan pembeli dengan anggota himpunan alat tulis. Nah, membeli inilah yang kita sebut dengan relasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sudah terlihat ya. Ada yang mau membacakan nggak kesimpulannya? Saya, Pak. Ya, siapa, Mbak? Siapa? Mawar Sharon. Oke, Mbak Mawar Sharon, silakan dibaca. Jadi, relasi di himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya, Mbak Mawar. Jadi ini kesimpulan pertama kita tentang pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, kalau tadi kan himpunan A-nya adalah anak-anak, himpunan B-nya alat tulis, kemudian aturannya apa? Aturannya yaitu membeli. Ini kita lanjut ke penyajian. Jadi yang pertama tadi pengertian relasi, kemudian kita akan belajar penyajian relasi. Ada 3 ya. Yang pertama adalah diagram panah. Nah, yang pertama diagram panah. Kita memiliki himpunan A. Himpunan A tadi apa? Himpunan apa? Yang membeli, Pak. Ya, si Mbak Gabriela ya. Iya. Gabriela. Jadi benar kata Mbak Gabriela tadi, himpunan A adalah himpunan pembeli atau himpunan anak-anak. Nah, himpunan A tadi ada apa aja? Ada Dimas, Agus, dan Susi. Kemudian yang kedua, kita tulis himpunan B. Himpunan B tadi himpunan apa? Alat tulis, Pak. Alat tulis. Betul, alat tulis. Himpunan B adalah himpunan alat tulis. Himpunan alat tulis tadi ada rautan, pensil, penghapus, tip X, stabilo, dan ballpoint. Jadi kalau anak-anak mau buat diagram panah, kan tadi udah dapat informasinya itu, nah kita catat, kita ingat-ingat, kemudian kita buat tuh dalam bentuk seperti ini. A, kemudian kita buat kotak atau mungkin elips, lingkaran, terus diisi anggota-anggota himpunan A, yang B juga seperti itu. Nah, ini yang jadi kuncinya ya. Kemudian tadi kan Dimas itu membeli apa aja? Yang masih ingat? Dimas membeli apa aja? Saya pensil. Ya, benar sekali. Wah, semangat ya. Membeli lautan dan pensil. Nah, kita buat panahnya. Dimas, Dimas membeli rautan. Jadi Dimas kemudian kita panah ke rautan. Kemudian Dimas beli apa lagi? Pensil. Nah, kita panah lagi. Seperti itu. Kemudian Agus. Tadi Agus beli apa? Ada yang masih ingat? Pensil dan penghapus, Pak. Pensil dan penghapus. Oke. Jadi sama kayak Dimas tadi, kita buat panahnya. Agus. Nah,
Agus beli pensil, kita buat panah dari Agus ke pensil. Nah, jangan lupa ya arahnya itu ke B karena ini relasi dari A ke B. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik nanti salah ya. Jadi makanya itu ujung panahnya itu ke arah B. Kenapa? Karena ini relasi dari A ke B, bukan B ke A. Nah, kemudian Agus beli penghapus. Yang terakhir Susi. Susi tadi beli apa aja? Pensil, penghapus, dan stabilo. Nah, pensil, penghapus, dan stabilo. Nah, pensil, kemudian kita arah ke penghapus, dan terakhir kita panah ke stabilo. Nah, ini yang kita sebut dengan diagram panah. Jadi yang pertama kita buat dulu himpunannya itu A ke B, kita buat dengan list anggotanya, kemudian kita kasih panah sesuai dengan hubungan tadi. Kan Dimas membeli rautan pensil, maka panahnya ke rautan dan pensil. Dan ingat tadi ya, arahnya jangan dibalik ya. Kalau relasi A ke B, maka arah panahnya itu dari A ke B. Oke. Dari sini paham ya tentang diagram panah ya? Paham, Pak. Tip. Kemudian yang kedua adalah pasangan berurutan. Nah, ini lebih sederhana pasangan berurutan. Nah, yang jangan pernah dilupakan adalah kurung kurawalnya ya. Di awal dan di akhir. Di kurung kurawal itu jangan sampai lupa. Sekali biasanya lupa kalau jawab dengan pasangan berurutan. Nah, kemudian kita tulis nih, Dimas tadi belinya kan rautan sama pensil. Nah, kita tulis dalam kurung Dimas, koma rautan. Kemudian Dimas beli apa lagi? Pensil. Dalam kurung Dimas, koma pensil. Begitu juga dengan Agus membeli pensil dan penghapus. Kemudian Susi membeli pensil, penghapus, dan stabilo. Ditulis tuh setiap pasangnya. Susi, koma pensil, Susi, koma penghapus, Susi, koma stabilo. Kenapa? Karena Susi tadi beli 3 itu. Itu untuk pasangan berurutan ya. Bapak kira lebih mudah dan lebih sederhana, bisa dipahami ya untuk pasangan berurutan atau masih bingung? Paham ya? Kalau belum, Paham. Kalau belum nanti langsung tanya aja, gak usah malu-malu. Oke, yang terakhir kita pakai diagram Kartesius. Nah, ini kan ada hubungannya sama bab sebelumnya ya kan diagram Kartesius. Nah, biasanya kalau diagram Kartesius itu yang mendatar itu sumbu X, yang naik atau yang horizontal itu sumbu Y. Nah, ini kita ganti dengan himpunannya. Yang mendatar itu himpunan yang pertama. Himpunan yang pertama adalah himpunan A. Nah, di sini ada huruf A-nya. Artinya yang mendatar ini menggambarkan himpunan A. Himpunan A tadi kan himpunan pembeli. Ada siapa saja? Ada tiga orang. Ini Dimas, kemudian Agus, kemudian Susi. Nah, kemudian himpunan yang kedua. Nah, himpunan yang kedua adalah himpunan B. Nah, kita tulis nih sebagai sumbu yang horizontal itu sebagai himpunan B-nya. Nah, kemudian setiap titiknya itu kita isi dengan list atau daftar anggota dari himpunan B. Nah, ada apa? Rautan, apalagi pensil, apalagi penghapus, tip X, stabilo, kemudian ballpoint. Dimas tadi membeli apa aja, anak-anak? Dimas membeli Rautan dan pensil. rautan dan pensil. Nah, kita tarik garis bantu. Nah, Dimas set. Nah, kemudian rautan. Nah, Dimas kita tarik garis putus-putus, ini artinya garis bantu. Kemudian kita dapat titik antara Dimas dan rautan. Nah, titik merah inilah yang menjadi pertemuan antara Dimas dan rautan. Artinya, ini kalau dibaca, Dimas membeli rautan. Nah, titiknya itu yang garis mendatarnya Dimas dan garis horizontalnya rautan. Selain rautan, Dimas membeli pensil. Nah, sama caranya. Kita buat garis bantu dari Dimas dan juga pensil, kemudian titik pertemuannya. Nah, itulah diagram Kartesius antara Dimas dan pensil itu. Gitu ya. Jadi Agus tadi belinya apa aja? Pensil. Kita buat garis bantu, kemudian kita dapat titiknya. Agus membeli penghapus, kita buat garis bantu, dapat titiknya. Susi tadi belinya
Yang pertama beli pensil, kita buat garis bantu antara susi dan pensil, kemudian kita dapat titiknya. Susi membeli penghapus, kita buat tuh dari susi, tarik, tek, tek, tek. Nah, kemudian penghapus juga ditarik garis bantunya, titik pertemuannya, itulah diagram Kartesius, susi dan penghapus. Yang terakhir, susi membeli stabilo, kita tarik garis dari susi sampai ke stabilo. Stabilo juga kita tarik garis bantu, kemudian kita dapatkan titik antara susi dan stabilo. Nah, inilah yang disebut dengan diagram Kartesius. Jadi, kalau mau membuat diagram Kartesius untuk menyajikan suatu relasi, yang pertama, anak-anak harus buat dulu garis X dan Y-nya. Nah, nanti garis X ini atau yang mendatar diisi dengan himpunan yang pertama, kemudian garis yang horizontal diisi dengan himpunan yang kedua, kemudian untuk membantu kita tarik garis bantunya sesuai dengan relasinya. Contohnya tadi, Susi membeli stabilo, ya kita tarik Susi tek, 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 sampai ke stabilo. Stabilo juga kita tarik garis bantu, kemudian kita dapat titiknya. Nah, itu kita bisa tebalin titiknya. Itulah yang kita sebut dengan diagram Kartesius. Paham? Untuk yang diagram Kartesius? Paham, Pak. Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Itu tadi ya, untuk kesimpulan. Jadi ada dua tadi ya, pengertian sama penyajian. Ada yang mau menarik kesimpulan untuk tadi pengertian relasi? Yang mau menarik kesimpulan tadi udah disebutin ya, relasi itu apa, mungkin bisa diungkapkan lagi apa itu relasi. Apa yang berani? Salah nggak apa-apa, coba aja. Jadi relasi itu apa sih? Langsung on mic aja ya. Relasi Ayo. dari himpunan A ke himpunan Bentar, B adalah suatu aturan yang menghubungkan, memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, bagus sekali. Mbak siapa tadi? Berliana, Pak. Wah, Mbak Berliana. Nah, bagus. Ada lagi yang mau menyampaikan pengertian dari relasi tadi? Simpulannya? Ya ada? Oke, jadi tadi Mbak Berliana udah benar ya, bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Nah, kesimpulan yang kedua adalah cara penyajiannya. Nah, siapa yang mau menyimpulkan tadi cara menyajikannya itu ada berapa cara dan apa aja sih? Ayo, siapa yang berani untuk menyampaikan? Jadi loh, cara penyajiannya itu pakai cara apa aja, kemudian Cara penyajiannya dengan Ada diagram Kartesius, himpunan pasangan berurutan. ya bagus. Jadi ada yang mau on mic lagi ya? Selain Mbak Veda tadi, silakan on mic, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau menyimpulkan cara penyajian relasi? Oke, udah ya. Jadi jawaban dari Mbak Veda itu udah benar. Jadi ada 3 cara kita kalau mau menyajikan suatu relasi. Cara yang pertama adalah diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir adalah diagram Kartesius. Nah, itu kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Itu pengertian dari relasi, kemudian cara penyajian dari relasi itu ada 3. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan juga diagram Kartesius. Nah, udah ya. Untuk materi pada
pagi hari ini cukup itu aja, jadi nggak terlalu banyak ya, karena ini baru masuk bab awal. Yang penting anak-anak bisa paham. Nah, ada satu quotes juga ini dari Bapak Isnarto, bukan karena mudah kamu menjadi yakin bisa, tapi karena kamu yakin bisa, semua terasa mudah. Artinya, kalau kita menghadapi suatu soal atau suatu permasalahan, itu bukan karena soal itu masalah itu mudah, kemudian kita bisa, enggak. Tapi sebaliknya, kalau kita yakin kita itu bisa, maka soal-soal matematika atau soal-soal lain yang akan kita hadapi, yang akan kita kerjakan, itu akan terasa mudah. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih, jaga kesehatan dan tetap semangat. Stop. Terima kasih, Pak. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Nah, untuk pertemuan ini nanti ada sedikit penugasan untuk mengecek pemahaman dari anak-anak semua. Nanti Bapak akan kirimkan lewat grup WhatsApp ya. Nanti silakan dikerjakan, di-scan atau difoto, dikirimkan ke Bapak lewat Japri ya. Ya, terakhir hari Minggu. Nah, kalau misal ada yang dibingungkan dari soalnya atau materinya, ternyata masih ada yang belum paham, mungkin terkendala sinyal, jadi yang disampaikan agak putus-putus, silakan bisa tanya. Bisa tanya lewat Bapak secara langsung Japri atau tanya di grup gitu ya. Ya, jangan malu-malu. Kalau tanya tanya berarti nanti aku nggak bisa dong, bukan. Kalau kamu tanya itu malah nambah nilai keaktifan kamu. Karena kalau belajar itu kita nggak dituntut untuk selalu bisa, enggak. Tapi kita dituntut untuk selalu berusaha. Selalu berusaha belajar dan memberikan yang terbaik. Itu saya rasa cukup dari Bapak ya. Sebelum kita tutup, silahkan mungkin Mas Noval bisa memimpin doa. Mas Noval Zulfikar. Halo Mas Noval. Pak, ada kendala sinyal? Oh, sepertinya live ya. Oke, kita ganti siapa yang mau memimpin doa. Mas Akmal Hafid. Ya, Pak. Bisa dipimpin doa ya. Sebelum kita menutup. Sebelum menutup pelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Nah, terima kasih Mas Akmal sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri, sebelum di close meetingnya, mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya. Bisa di on cam-kan bentar kameranya. Kita foto bersama dulu untuk hari pertama kita ini. Nah, kita sisiran dulu. Yuk dibuka semuanya anak-anak. Nah, foto dengan saya nih Pak Isnarto nih dari kampus UNES. Silakan dibuka kameranya untuk diabadikan oleh Pak Adam ini, mahasiswa matematika semester 7. Ya, kita bisa foto bareng ya. Ya. Oke, saya Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, boleh ganti gaya khasnya, mungkin ada yang punya gaya khas, nah kan. Pas santai saja ini buat kenang-kenangan kita juga.
Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Isnarto juga, terima kasih Bu Rini, terima kasih Bu Diva juga yang membersamai dan anak-anakku semuanya atas semangatnya dalam mengikuti pembelajaran. Tadi perlu diingat bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Yang kata Bu Rini, kalau kita bersyukur itu indah. Nah, cara kita bersyukur itu apa? Nah, salah satunya ya lewat belajar dengan giat. Kemudian kalau kita menghadapi masalah atau kesulitan, nah, kayak yang disampaikan Pak Isnarto juga, bahwa bukan karena mudahnya kita yakin bisa, tapi kalau kita yakin bisa, insya Allah akan mudah. Dan kalau nanti dalam mengerjakan soal ada kesulitan, silahkan bisa ditanyakan di grup WA ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rini, anak-anak semua semangat.